Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 9 Juli 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Manusia mempunyai 12 pasang tulang rusuk. Konon katanya, laki-laki punya rusuk yang lebih banyak ketimbang perempuan. Maka ketika Allah menciptakan Hawa, diambillah tulang rusuk dari Adam. Hingga kini jumlah tulang rusuk manusia, laki-laki dan perempuan sama 12 pasang. Dan menurut numerologi kuno, angka 12 ini angka yang istimewa, yakni mencerminkan siklus kehidupan manusia. Maka ada 12 sio, ada 12 zodiak. Saya sionya babi, zodiaknya Libra. Ada 12 jam di waktu siang dan 12 jam di kala malam, AM, PM. Kenapa ya? Kok 12? Kan lebih mudah 10 hitungnya dengan jari, pas 10. Karena konon angka 12 adalah bilangan yang lebih banyak dapat dibagi ketimbang angka 10. Angka 10 hanya bisa dibagi 2 dan 5. Sementara angka 12 bisa dibagi 2, 3, 4, 6. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan. Yesus memanggil murid-muridnya, 12 muridnya. Angka 12 mewakili 12 suku Israel. Yesus ingin menyatakan bahwa pewartaan kabar sukacita diperuntukkan bagi semua suku Israel. Ini yang pertama. Namun tidak berhenti di situ. Sebab setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, ia berpesan kepada para rasulnya dalam namanya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka penunjukan 12 rasul punya misi untuk mewartakan kabar sukacita bukan hanya bagi 12 suku Israel, tetapi kepada seluruh bangsa bahasa di seluruh dunia. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, para rasul dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar baik kepada domba-domba yang hilang. Siapakah domba-domba yang hilang itu? Mereka yang tersesat, mereka yang berpaling dari jalan Allah menuju jalan kebinasaan. Untuk itu perlu ada aksi penyelamatan. Dan inilah makna dari perutusan para murid, dari perutusan ke-12 murid. Mereka diutus untuk mencari dan menyelamatkan, menemukan domba-domba yang hilang dan tersesat untuk disatukan
dalam kawanan domba yang utuh dan sempurna. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Katolik kita dipanggil dan diutus untuk merasul di tengah kehidupan. Merasul di tengah kehidupan artinya kita mau menjadi garam dan terang yang bisa dialami dan dirasakan dampaknya, efeknya dalam kehidupan. Garam punya efek memberi rasa yang enak, terang punya efek memberikan cahaya yang bersinar. Semoga kehadiran kita sebagai orang Katolik bukan menjadi toksik, tapi kehadiran kita sebagai orang Katolik menjadi garam, menjadi terang yang punya efek daya ubah yang baik bagi masyarakat, dalam keluarga, dalam lingkungan di gereja, dimanapun kita berada. Sudahkah kita menjadi pribadi yang seperti itu? Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.